Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Jadi meta-analisis genetika itu tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi apa haplogrup Nabi Ibrahim. Nah, itu jelas. Dan itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ya, dan yang paling krusial adalah ketiadaan sampel biologis langsung dari Nabi Ibrahim. Dan meta-analisis genetika hanya mengandalkan data DNA dari populasi modern dari orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan langsung Nabi Ibrahim. Tapi tidak ada bukti yang memverifikasi mereka sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian biasanya Sugeng kan mengandalkan menghitung jarak genetika dari orang-orang yang diyakini oleh Sugeng adalah keturunan Nabi Ibrahim, walaupun tidak didasari oleh data-data metadata yang ilmiah, yang kuat, yang benar-benar membuktikan orang yang dia yakini sebagai keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Yahudi Cohen, itu memang benar-benar terverifikasi sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Nah, itu Sugeng nggak ada. Dan Sugeng menghitung jarak genetika dengan Nabi Ibrahim itu antara 4.000 sampai 5.000 tahun. Jadi ada rentang waktu margin error sekitar 1.000 tahun. Nah, tentu dalam 1.000 tahun itu ada banyak hal yang terjadi. Ada berapa generasi yang sudah lahir dalam rentang 1.000 tahun. Misalnya kalau menurut standar 100 tahun itu sekitar 3 generasi. Nah, kalau 1.000 tahun itu ada 30 generasi. Belum lagi dalam rentang 1.000 tahun itu juga terjadi bencana, perangan, dan lain-lain. Ada banyak hal yang terjadi dalam 1.000 tahun. Ya, jadi sama sekali tidak bisa akurat karena tidak ada kepastian tahun dan tanggal Nabi Ibrahim lahir. Sebenarnya meta-analisis genetika ini hanya fokus pada populasi, bukan pada individu. Jadi keliru kalau Sugeng menggunakan meta-analisis genetika itu untuk mengidentifikasi individu, apalagi individu itu seperti Nabi Ibrahim yang hidup ribuan tahun yang lampau, yang sampel biologisnya juga nggak pernah ada. Dari awal saya katakan bahwa kelemahan dari ini semua adalah metadata dari individu-individu yang mengklaim dirinya sebagai keturunan langsung Nabi Ibrahim. Dan itu vital, sehingga kalau dipaksakan ada haplogrup definitif kepada Nabi Ibrahim, itu satu pembodohan publik, satu kejahatan ilmiah, dan jelas sekali motivasi politik di belakang itu. Nabi Ibrahim diperkirakan berasal dari wilayah Mesopotamia atau sekarang wilayah Irak. Tetapi populasi Timur Tengah telah mengalami percampuran genetika ekstensif melalui penaklukan, migrasi, dan perdagangan, sehingga sulit mengisolasi haplogrup kuno. Haplogrup J1JP58 yang diduga tersebar di antara populasi Semitik. Tetapi itu pun tidak ada bukti langsung yang menghubungkannya dengan Nabi Ibrahim. Nggak ada. Ya kenapa? Ya karena bukti dari sampel biologis Nabi Ibrahim juga nggak ada. Jadi itu pun masih misteri. Tidak semua Semitik itu keturunan Nabi Ibrahim. Jangan kalau Semitik itu J1JP58 lalu dianggap semua keturunan Nabi Ibrahim, belum tentu. Masih harus ada penelitian lebih lanjut yang memerlukan data komparasi yang masif dan akurat. Dan juga ketidakpastian penanggalan dan filogeni. Sudah saya sampaikan tadi bahwa ketidakpastian penanggalan kapan Nabi Ibrahim dilahirkan, tahun berapa,
nggak pasti. Ada rentang waktu, kalau si Sugeng itu menggunakan rentang waktu 1000 tahun lebih, bahkan antara 4000 sampai 5000 plus. Kemudian estimasi usia haplogrup yang memiliki margin error yang rentangnya itu sangat tinggi. Misalnya di haplogrup CT, margin errornya itu rentangnya 10.000 tahun. Haplogrup DE itu margin errornya itu rentangnya sekitar 30.000 tahun. Itulah yang menjadi salah satu sebab mengapa haplogrup Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak bisa diidentifikasi secara akurat melalui meta analisis genetika. Ya. Mutasi membentuk haplogrup juga bisa muncul independen di garis keturunan berbeda, sehingga pelacakan akurat tidak mungkin terjadi. Kemudian beberapa studi mencoba melacak haplogrup tokoh sejarah melalui DNA modern dari populasi yang mengklaim keturunan langsung. Tetapi hasilnya juga kontroversial karena percampuran gen dan klaim silsilah yang tidak terverifikasi. Ya. Oke, sekarang kesimpulannya. Selama tidak ada sampel DNA yang terverifikasi sebagai keturunan Nabi Ibrahim, maka haplogrup Nabi Ibrahim tetap tidak dapat ditentukan secara ilmiah. Dan meta analisis genetika itu lebih pada mengungkap pola populasi, bukan untuk mengungkap atau mengidentifikasi individu tokoh sejarah tertentu. Sampai di sini dulu penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.